Halo, selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami di sini dalam acara. Ayo, Anda lah ngeliat saya. Menurut aku ya itu karena kayak pikiran orang-orang zaman sekarang itu gampang terdoktrin gitu loh. Jadi kayak misalnya nih ada video kayak horor gitu. Halo, selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami di sini dalam acara Corner Connection, di mana saat ini saya kembali lagi akan memandu jalannya diskusi kita di saat ini. Tapi kembali lagi saya tidak sendiri, tapi saya di sini ditemani beberapa teman saya. Walaupun kalau teman-teman lihat paling ujung itu muka yang sudah sering tampil, tapi dia adalah partner saya. Tapi di tengah-tengah kami dua ada teman kami yang akan membantu kami dalam mendiskusikan pelajaran kita pada saat ini. Mungkin boleh memperkenalkan diri? Kenalin, aku Jessica. Peniki dari kelas atas. Kamu memperkenalkan nama diri? Sepertinya tidak usah. Sepertinya tidak usah. Jadi saat ini saya bersama juga Nathan dan juga Jessica dan Niki, kami berempat akan membahas akan pelajaran lanjutan dari Corner Connection ke Cornerstone kita, di mana saat ini kita akan membahas tentang antara malaikat dan iblis. Jadi ini adalah salah satu topik yang mungkin di kalangan anak muda ini kadang sering muncul nih. Ada teman yang menjadi seorang malaikat, ada teman juga yang menjadi seorang iblis. Nah, sebelum kita lanjut nih, kira-kira kita berempat atau mau tanya nih sama Jessica sama Niki, siapa sih yang di antara kalian dua yang jadi malaikat dan siapa yang jadi iblis? Kayaknya duet mereka, Pak. Dua iblis ya? Sepaket. Kita gimana? Menurutku sih aku Oh, kamu malaikat ya? iblis. Oh, iya. Tapi dia malaikat juga. Sama aja kocak. Awalnya malaikat tapi di belakangnya pencabut nyawa. Iya, gitu. iya, betul sekali. Sama aja dong berarti. Nggak ada bedanya. Oke, kita kembali ke topik kita. Jadi saat ini kita membahas tentang antara malaikat dan iblis. Jadi sebagai ayat inti dalam pembelajaran kita atau diskusi kita saat ini terdapat di dalam Markus 5 ayat 15, di mana dikatakan mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, perikop dari Markus pasal 5 ayat 15 ini adalah tentang bagaimana Yesus mengusir roh jahat dari orang dirasa. Dan di ayat 15 ini menggambarkan tentang bagaimana ketika Yesus datang dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, kita boleh lihat bagaimana kuasa yang Yesus tunjukkan. Nah, ke pembelajaran kita saat ini, tentunya mungkin teman-teman sudah sering mendengar yang namanya kerasukan. Ayam kopi. Dan kalau dilihat dalam pembelajaran kita dikatakan kerasukan ini bukan hanya nanti terjadi di zaman kita saat ini, tapi di zaman Yesus pun itu sudah terjadi.
Namun di dalam penulisan Alkitab memang kerasukan ini lebih cenderung ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Nah sekarang saya mau tanya nih pendapat kalian kira-kira mengapa menurut kalian orang yang kerasukan itu sampai hari ini itu masih ada? Kira-kira karena apa? Mungkin aku dulu ya, Sir ya. Iya. Kalau mungkin kan tadi salah satunya kan kerasukan setan kan lebih banyak di Perjanjian Baru ya, Sir ya. Iya. Soalnya kalau di Perjanjian Lama langsung dibunuh, Sir. Oh. Dosa sekali mati soalnya. Iya. Terus ya kalau bisa sampai sekarang ya salah satu karena tidak dibunuh ya salah satunya ya sekarang banyak ideologi-ideologi lain yang bukan hanya satu ini saja dan itu juga mengambil alih kontrol pikiran kita sehingga membuat pikiran kita itu gampang dikuasai oleh oknum lain. Itu. Oke. Dari Niki atau Jessica mungkin ada pendapat lain? Ya sama sih kayak Nathan. Cuma mungkin karena imannya rumah ya. Wis. Jadi ilmu Niki ya. ini agak lebih tebal nih. Iya. Dia kena pilot langsung belok kayaknya. Jadi ilmunya agak ini ya, ilmu kerohanian lah ya. Jadi lebih mendengarkan hal-hal gaib daripada hal-hal rohani. Kalau Jessica sama ya? Oh iya. Kan sepaket. Iya, sepaket. Sama-sama setan kan. Sama. Kerasukan ini memang lebih banyak ditulis di dalam kitab Perjanjian Baru. Sama seperti apa yang tadi juga Nathan katakan bahwa ketika di dalam Perjanjian Lama sebagian besar itu langsung dimusnahkan atau ditinggalkan. Tapi ketika dalam Perjanjian Baru justru ini yang lebih sering terjadi dan bahkan sampai hari ini ya kita mau bilang antara percaya atau tidak, tapi ya kalau kita lihat dengan mata kepala kita sendiri kan masih ada terjadi, bukan hanya mungkin di tempat kita, tapi di tempat-tempat lain pun masih sering terjadi akan yang namanya kerasukan. Nah, menurut kalian apa yang mau buat sampai orang kok masih ada gitu? Kita yang sudah hidup di zaman ini masih di dalam pikiran kita itu masih aja ada hal-hal yang negatif gitu. Rasanya kayak karena dari pikiran juga bisa. Pikiran. Kalau misalnya kita nggak mikir-mikir kayak hal-hal kayak gituan, kayak hal kayak itu kan nggak mungkin kita masuk bisa kerasukan atau kayak gimana. Terhindar ya. Iya, terhindar. Ada tambahan mungkin dari Niki atau Nathan gimana? Ayo Anda lah lihat saya. Menurut aku ya itu karena kayak pikiran orang-orang zaman sekarang itu gampang terdoktrin gitu loh. Jadi kayak misalnya nih ada video kayak horor gitu, ada penampakan nih di sekolah ini, terus kayak diedit gitu, jadi kayak menggiring opini suatu kelompok untuk mempercayai apa yang sedang terjadi itu, kayak beneran ada penampakan di tempat itu. Padahal sih kenyataannya enggak, cuma kayak tergiring gitu. Contohnya ya dulu aku waktu SD, aku percaya kalau ada setan di kamar mandi. di kamar mandi SD tuh. Ternyata itu ada guru di sana. Halo guys, lagi. Ya itu karena temen-temenku ngomong kayak banyak kayak satu kelompok kayak opininya tuh kayak lebih banyak daripada yang menggiring kita percaya opini. gitu loh. Jadi kita tersesat tergiring di sana. Ya, berarti kan seharusnya kita harus lebih peka justru tentang Tuhan kan, dalam artian ketika malaikat yang dikirim melindungi, menjaga, memelihara kita, justru itu yang membuat kita lebih peka daripada kita peka kepada hal-hal negatif gitu. Punya kodam dia, Pak. Ada kodam, kodamnya apa ya? Buaya darat. Kodamnya wow. Kodam. Atau Kodam Jaya 1. Beda ya itu Tentara ya? itu tentara. Singa sebelum dikali. Oh,
Ya nolonginnya gimana? Kecemplung. Siap. Iya. Oke. Kira-kira menurut teman-teman apa artinya dari soal kerasukan setan? Ya mungkin kerasukan setan bisa dijabarkan sebagai kita membiarkan setan masuk ke dalam take over pikiran kita. Jadi benar-benar pikiran kita semuanya dikendalikan oleh setan. Jadi kan setan kan bentuknya kalau di sekarang kan roh ya Pak ya. Roh sebagai roh dan dia bisa masuk ke wujud fisik kan. Karena Tuhan juga bisa menjadi manusia. Nah setan juga karena dia dalam tanda kutip masih menjadi penguasa atas manusia karena dia berhasil membuat manusia jatuh dalam dosa, otomatis dia juga bisa mengendalikan manusia. Jadi kerasukan setan adalah roh setan yang men-take over sebuah tubuh manusia. Apa yang menjadi pelajaran dari peristiwa ini? Pelajaran penting dari yang boleh kita ambil dari ketika Yesus mengusir setan dari orang Gerasa. Pelajaran apa yang boleh kita ambil kira-kira? Ya teman-teman, utarakan opini Anda teman-teman, bebas beropini di sini. Sama ya, tidak ada kuasa yang lebih tinggi daripada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tuh kalau berarti katanya kalau kayak di sekolah sahabat kita divine gitu Pak. Ya. Iya divine. Infinity. Infinity. Batu. Ya betul. Batu infinity. Ada lagi mungkin Jessica. Kira-kira Apa yang bisa kamu dapat dari lesson kali ini? pelajaran yang penting yang boleh kita ambil nih untuk menjadi sebuah pelajaran bahwa kuasa Allah itu justru lebih besar dari kuasa setan. Kita itu harus menunjukkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita daripada hal yang duniawi agar kalau misalnya ini jangan coba-coba percaya Oh. nanti kalau misalnya coba-coba percaya hidupmu bakal hancur. Tapi kayak gini nontonnya film horor Pak. Nah ini yang jadi Iya. Iya. Nengok itu loh hari ini. Iya. Lebih peka ke ini Enggak sih kalau negatif ya. Mana iklan Spotify juga podcast horor lagi kan? Sangat mendoktrin. Jadi gak peka negatif, lebih peka ke dia. Salah ya. iya Nggak tahu. Oke. Oke. Itu tadi ada roh halus. Ada roh halus. Oke. Oke, balik lagi. Dalam pelajaran kita ini ada satu ayat yang mau saya baca dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ini adalah sebuah penggambaran bahwa tubuh kita itu sudah ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Jadi dikatakan maka kita harus hiduplah oleh Roh. Jadi jangan mau mengikuti keinginan daging. Jadi seperti tadi, pikiran kita mau hal positif, tapi dalam hati kita mau hal yang negatif. Jadi kan antara anggota tubuh yang satu dengan yang lain kan tidak sinkron. Karena apa? Kita menghadirkan sosok negatif atau pemikiran negatif dalam diri kita dibandingkan pemikiran positif. Padahal setiap hari kita sudah baca Alkitab, udah renungan pagi. Emang baca Alkitab tiap hari? Oh iya dong, bro. Tiap hari. So, Baca Alkitab tiap hari. Oh. Tadi sampai di pasal berapa? Nah, lo. 79. Oh. 79. Ngikutin berarti bagus. Jadi memang itulah alasan kenapa sampai kita punya semuanya. Betul. Kita punya renungan pagi, baca Alkitab, renungan sore, terus baca renungan pagi, baca pelajaran sekolah sahabat, agar untuk membentuk pemikiran kita lebih peka kepada hal yang positif, dalam artian lebih mengingat akan kuasa-kuasa Allah. Nah, di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 17 mungkin Niki boleh baca. Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu inginkan. Berarti sesuai dengan judul perikopnya dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, dan juga bagi kita saat ini, baik yang kami yang ada di studio saat ini dan juga teman-teman yang di rumah, kita harus hidup menurut roh, bukan menurut daging. Jadi pelajaran kita di saat ini sungguh luar biasa. Seperti dalam Galatia 5 ayat 16-17, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi biarlah melalui pelajaran ini, kita semua, baik kami yang ada di sini maupun teman-teman yang di rumah, akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Dan